kalau bisa tetap belajar terus ya. Walaupun sama belajar ini belum bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun boleh kan begitu. Betul. Bener ya? Karena, jadi bukan berarti ntar nggak pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, nggak usah pakai bahasa Arab. Akhirnya nggak belajar-belajar nih gitu harus loh. belajar karena tadi kaidah awalnya lebih utama yang bahasa Arab karena sedikit kata-katanya tapi luas maknanya. Subhanallah ya subhanallah. Subhanallah itu maknanya kalau kita kan maha suci Allah. Subhana. Tapi subhana itu artinya ya Allah apapun yang kau takdirkan kepada aku engkau tetap yang maha kuasa. Walaupun menurutku itu buruk. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Oke, nanti kita lanjutin lagi perbincangan kita nih. Sebelumnya saya mau kasih kesempatan juga buat jamaah yang ada di rumah ya. Yang sudah mengirimkan nomor teleponnya ke email kita. Oke, ini buat Mas Hidayat nih dari Sulawesi Selatan ini. Masya Allah nih. Saya Fadli nih, apa kabar Mas? Halo, Alhamdulillah, baik. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum sebelumnya. Ya, buat Mas Hidayat silakan curhatannya nih, langsung nih di depan guru-guru kita. Biar didengar langsung dijawab insya Allah. Silakan. Begini Ustaz, saya kan masih berusia 19 tahun. Kan saya di sini posisinya masih jomblo ya. Iya, saya rasa saya sudah wajib untuk menikah, untuk menghindari yang namanya persinahan. Kita lihat kan di sosial media sekarang sudah banyak hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Saya khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Tapi masalahnya Ustaz, orang tua saya masih belum mengizinkan saya untuk menikah muda. Karena alasannya banyak, seperti saya masih diragukan karena masih muda, katanya masih labil nanti pernikahannya. Kemudian saya juga masih kuliah. Apakah sikap saya Ustaz terhadap orang tua saya? Ya, kita paham maksudnya. Oke, Mas Hidayat, ditahan dulu ya biar nanti saya jelaskan juga untuk Ustadz Syam nih. Ini anak masih muda 19 tahun. Ustadz Syam aja udah 27 belum nikah ini. Nah ini kan bicara masalah tentang orang tua ini biasanya orang tua itu pengen anaknya menikah juga posisi siap. Apalagi anak laki-laki benar Ustadz Syam ya. Betul. Bisa membawa keluarganya, bisa menjadi imam yang baik buat keluarganya, bisa menafkahi keluarganya. Bukan cuma asal nikah karena nafsu gitu loh. Karena tidak bisa menahan syahwat. Nah ini bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Mas Hidayat tadi. Karena sebenarnya orang tuanya jujur belum merestui. Karena umurnya masih muda, kuliah dulu lah sampai selesai, cari kerja dulu lah. Ini bagaimana? Silakan mungkin kalau saya lebih berpikir Mas Hidayat dikasih nasihat sedikit dari guru kita Ustadz Syam ya. Karena masih muda banget nih Mas. Ya Allah harusnya Hidayat yang ngasih nasihat ke Syam karena Syam yang terlambat untuk berpikir ke sana. Beliau Masya Allah masih umur 19 tahun sudah berpikir jauh sekali ke depannya untuk menghindari zina dan segala macam. Tapi tabe ini Mas Rahmat, Dain Rahmat. Mungkin ada sesuatu yang membuat bapak teta atau ummi belum percaya begitu. Jadi kita yang harusnya buktikan diri sama orang tua kita yang harus membuktikan diri ke hadapan orang tua. Seandainya mungkin ada yang dilihat dari orang tua, wah ini anak sudah bisa kayaknya berumah tangga ini kalau sudah begini kan. Pasti orang tua tidak lagi yang namanya menghalangi. Justru mereka yang langsung mendorong atau memberikan motivasi. Udah nikah aja nak, udah nikah aja nak. Jadi sebenarnya permasalahannya ada di diri kita. Apa sebenarnya yang membuat orang tua kita ragu. Cari itu apa yang membuat orang tua kita ragu. Kalau sudah ketemu insya Allah kita cari solusinya. Oh ternyata orang tua aku ragu karena untuk kuliah saja saya masih minta uang sama mereka. Nah, coba-coba kuliah 1 tahun tidak pernah minta uang sama mereka. Mungkin orang tua bilang, cukup itu uangmu nak, cukup uangmu, cukup untuk dirimu sendiri. Sudah cukup ini bapak, jangankan sendiri. Untuk nafkahi saja anaknya orang ini saya sudah sanggup. Jadi begitu memang laki-laki tuh. Ya, oke itu dari Ustadz Syam ya. Ini coba kita minta pendapat nih dari orang yang senior juga nih. Pada saat itu menikah umur 30 lebih. Ya, 35 ya? 34, ya Allah tambahin lagi 1 tahun. Ya kan 19 tahun kalau mau menuju 34 kan perbedaannya masih jauh gitu loh. 2 kali lipat itu. Nah makanya coba gimana pendapat Ustadz Maulana silakan nasihatnya. Terima kasih banyak Rahmat Hidayat yang memberikan buat semua yang nonton ini bisa jadi masukan. Tadi saya tertarik kalau tadi Sasam sudah membeberkan tentang itu dan sebagainya. Kesanggupan, kalau saya gini, gimana caranya menangani supaya tidak melakukan dosa, maksiat. Solusinya Anda tidak tahan, yang pertama adalah berdoa. Banyak berdoa.
Banyak berdoa, insya Allah aman itu. Sibukkan dengan berdoa karena tema kita juga doa. Yang kedua, lakukan yakni berpuasa kata Nabi. Kalau kamu tidak bisa menikah, tidak bisa tahan nafsumu, menikahlah. Kalau tidak sanggup menikah karena tidak ada kemampuan, ya berpuasalah. Berpuasa. Dan yang ketiga, supaya bisa meninggalkan yang namanya dosa-dosa itu, awalilah dengan meninggalkan dosa-dosa kecil. Karena banyak orang juga memandang remeh dosa kecil. Makanya la taqrabu zina, jangan dekati zina. Bukan jangan lakukan zina, Iya. tapi jangan dekati zina. Betul. Yang dekat-dekat aja, jangan pacaran. Iya. Terakhir saya mau tanya lagi. Tidak dia lakukan pacaran lah. Saya mau tanya terakhir, Mas Ya, Hidayat apa? sudah punya uang sendiri belum? Ya, kalau penghasilan sudah ada sih, tapi Sudah ada? masih belum. Belum? Ya, Belum punya Sudah. penghasilan sendiri? Belum tetap? sudah, Gimana? sudah ada. Alhamdulillah. Oh sudah ada, wah hebat punya penghasilan dia, Pantesan makanya sudah berani. berani. Nanti buktikan lagi sama orang tua kalau memang Anda memang layak untuk menikah. Saya juga menikah muda, umur 22 tahun saya menikah. Ya Mas, nanti silakan coba dibuktikan kepada orang tua insya Allah. Tadi pesan-pesan dari guru-guru kita. Pantesan, Iya. pantesan Saya terakhir, nyebut- saya nyebut gongnya, no, saya iya. gongnya. Ya, makasih banyak Mas Hidayat curhatannya. Makasih Mudah-mudahan banyak Mas bermanfaat. Hidayat. Masya Allah. Salam-salam sama keluarga kita semua di sana nah. Ya, Assalamualaikum. Iya. Ya, Masya Allah. Oke, buat jamaah yang di rumah nih, setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita di tema kita pagi hari ini. Dan insya Allah nanti di segmen 4 kita ada segmen baru nih ya. Buat jamaah yang di rumah yang sudah mengikuti sudah tahu nih. Segmennya adalah Ensiklopedia Islam. Nah penasaran kira-kira hari ini apa yang dibahas oleh guru kita Ustadz Syam? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.